Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu dengan nomor NPM 251001018. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan beberapa gambar yang ada di Word di dalam Word tersebut. Di sini ada yang pertama gambar soket CPU. Soket CPU adalah prosesor soket. Soket CPU adalah tempat memasang prosesor dan berfungsi menghubungkan prosesor dengan seluruh sistem pada motherboard. Cara pemasangan prosesor. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada kamu cara memasang prosesor. Di sini saya menggunakan Intel Core i3 2120 generasi kedua untuk motherboardnya menggunakan Asus H61 soket 115. Pertama kita buka dulu pengunci prosesornya dengan cara ditekan sedikit ke dalam sambil digerakkan ke kanan, lalu pindahkan ke atas supaya bagian soket atasnya terbuka. Lalu pada prosesornya bisa dilihat ada sebuah celah atau cekukan di sebelah kiri dan kanannya. Ini menandakan bahwa prosesor harus terpasang dengan benar di dalam dudukannya. Sekarang, letakkan prosesor dengan hati-hati di dalam soket dengan memastikan prosesor dan soketnya pas. Maaf untuk motherboardnya sedikit berdebu dan usahakan untuk pemasangan prosesor tidak berdebu seperti di video. Jika prosesor sudah terpasang pas di dalam soket, kemudian kunci dengan cara tutup bagian atas soket prosesor, lalu masukkan ke dalam bawah pengunci. Kemudian untuk pengunci kedua, tekan dan masukkan juga ke dalam pengunci. Dan itulah Yang kedua di sini ada chipset. Chipset berperan sebagai mengatur lalu lintas data antara prosesor, RAM, storage, dan perangkat lainnya. Yang ketiga, di sini ada gambar node bridge. Node bridge mengatur komunikasi berkecepatan tinggi antara CPU, RAM, dan kartu grafis. Digunakan pada mouse burst lama. Yang keempat, ini ada PCH. PCH adalah Platform Control Hub. PCH adalah pengganti Outbridge dan Southbridge yang mengelola hampir seluruh komunikasi perangkat pada metaverse modern. Yang selanjutnya di sini ada yang namanya slot wrap. Slot wrap adalah tempat memasang modul memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan. Selanjutnya di sini ada slot FRM atau singkatan dari Voltage Regulator Module. FRM berfungsi mengatur dan menstabilkan tegangan listrik yang masuk ke prosesor. Selanjutnya di sini ada Hastings FRM berfungsi membuang panas dari FRM agar kinerjanya tetap stabil. Selanjutnya di sini ada yang namanya, mohon maaf, selanjutnya di sini ada yang namanya BIOS. BIOS atau bisa kita sebut UEFI chip, yang mana chip BIOS menyimpan firmware yang mengatur proses booting dan konfigurasi dasar sistem. Selanjutnya di sini ada yang namanya baterai kemas. Baterai kemas berfungsi menyimpan, mengatur BIOS dan waktu sistem saat komputer mati. Selanjutnya, di sini ada power connector. Selanjutnya, di sini ada yang namanya power connector. Power connector ini menyuplai daya utama dari power supply ke motherboard. Selanjutnya, di sampingnya ada pin IS CPU power atau konektor ini menyediakan daya khusus untuk berprosesor agar dapat bekerja dengan optimal. Berikutnya ada slot X panis. Yang pertama di sini ada PCI Express X16 slots atau GPU. Slot PCS X16 digunakan untuk memasang kartu grafis dengan bandwidth tinggi. Selanjutnya, di sini ada PCI Express X1 slot, yang mana slot PCI X1 digunakan untuk perangkat tambahan seperti
card atau USB card. Selanjutnya ada PCI slots atau komponen lama. Slot PCI digunakan untuk perangkat ekspansi generasi lama yang kini sudah jarang digunakan. Selanjutnya, sini ada gambar force probe. Yang pertama ada SAS Force atau SATA 3.0. SATA digunakan untuk menghubungkan hard disk dan SSD SATA ke mainboard. Selanjutnya, di sini ada M2 slot NVMe atau SATA. Yang mana slot M.2 digunakan untuk ESD berkecepatan tinggi dengan ukuran yang ringkas. Selanjutnya, di sini ada O2 port ya, yang mana di sini digunakan untuk ESD SSD dengan performa tinggi dan jarang ditemukan di PC Linux. Baiklah, yang keempat di sini ada port dan header internal. Port panel header merupakan menghubungkan tombol power, reset, dan lampu indicator casing dan mouseboard. Yang mana di sini ada USB hard disk, yang mana USB headers USB 2.3 digunakan untuk port USB dengan kecepatan standar USB 3.2 gen atau header mendukung transfer data sangat cepat termasuk USB tipe C. Selanjutnya ada header audio header. Audio header atau front panel audio header menghubungkan jack audio depan casing ke mainboard. Selanjutnya, sini ada RGB header, yang mana ada 012V RGB digunakan untuk lampu RGB non-understandable. Yang selanjutnya di sini ada juga pen header, yang mana di sini ini pen header digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol kipas kompresor. Di sini ada dua selanjutnya, AIO pump header, yang mana digunakan untuk menghubungkan dan mengontrol kipas kompresor. Selanjutnya ada chassis fan headers. Chassis fan headers ini digunakan untuk mengontrol pompa pendingin air. Selanjutnya ada sini power. Baiklah, selanjutnya di sini ada power back panel. Yang pertama di sini ada USB ports yang mana digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti flash disk, keyboard, dan mouse. Selanjutnya di sini yang kedua ada HDMI port. Port HDMI digunakan untuk menghubungkan monitor dengan tampilan dan suara digital. Yang ketiga di sini ada DisplayPort. DisplayPort digunakan untuk onboard video dengan resolusi dan refresh rate tinggi. Selanjutnya ada FD atau DFI. Port FD atau DFI digunakan untuk koneksi monitor lama. Selanjutnya yang kelima adalah mesin atau RD strip 5 Ethernet port, yang mana port LAN digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet melalui kabel. Selanjutnya di sini nomor 6 ada yang namanya audio jack. Audio jack digunakan untuk menghubungkan speaker, headset, dan mikrofon. Selanjutnya di sini ada PS audio atau pos, keyboard atau mouse. Nah, sini
kan untuk keyboard atau mouse generasi lama. Yang terakhir di sini ada WiFi antena konektor. Yang mana WiFi antena konektor ini digunakan untuk memasang antena WiFi pada matchboard yang memiliki WiFi onboard. Mungkin, baiklah, berakhir sudah penjelasan saya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan yang kurang dipahami. Sekian, terima kasih.